Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita sesi yang terakhir. Kalau yang kemarin kan yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua yaitu mengisi alat tes kan, yang ketiga menyusun planning learning sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Saya merasa lebih santai sih dibandingin waktu pertama kali datang konseling. Kalau dulu saya sih ngerasa kayak banyak bingung dan pertanyaan tentang masa depan. Sekarang sih lebih tenang karena setidaknya sudah mulai memahami diri sendiri. Memang belum semuanya jelas sih, tapi saya merasa udah memiliki arah yang lebih nyata dibandingkan sebelumnya. Baik. Nah, saya juga melihat ada perkembangan ya yang cukup baik dari kamu dari pertemuan pertama sampai sekarang. Nah, sebelum kita mulai, gimana kegiatan kamu beberapa minggu terakhir ini setelah mengetahui hasil tes dan mendiskusikannya dengan saya kemarin? Setelah pertemuan kemarin, saya merasa cukup sering memikirkan hasil tes yang setelah didapatkan sih. Saya juga mencoba menghubungkannya dengan pengalaman saya selama ini. Selain itu juga saya mencari informasi tuh tentang bidang psikologi anak melalui artikel, video, dan pengalaman beberapa orang yang bekerja di bidang tersebut. Semakin saya mencari tahu gitu kan, semakin pula saya merasa tertarik. Saya juga mulai memperhatikan aktivitas apa aja yang membuat saya bersemangat, dan ternyata sebagian besar memang berkaitan dengan membantu orang lain atau memahami perkembangan manusia. Gitu. Jadi kamu mulai melakukan eksplorasi secara mandiri ya? Iya, saya merasa setelah mengetahui hasil tes, saya jadi punya dasar gitu untuk mengeksplorasi pilihan karir yang dengan lebih ke arah gitu. Oke, baik. Nah, coba kita ingat kembali. Kemarin ketika pertama kali datang ke konseling, apa yang menjadi alasan utama kamu? Waktu itu sih saya merasa bingung gitu menentukan arah karir. Saya tahu bahwa saya itu menyukai psikologi, tetapi saya belum tahu bidang apa yang paling sesuai dengan diri saya. Saya juga selalu merasa khawatir gitu kalau nanti salah memilih jalan. Selain itu, saya merasa teman-teman saya sudah memiliki tujuan yang jelas, sementara saya itu masih banyak bertanya-tanya gitu tentang masa depan saya. Nah, jika dibandingkan dari diri kamu saat itu dengan diri kamu yang sekarang, apa perbedaannya? Perbedaannya sih cukup besar ya. Dulu saya lebih banyak fokus pada kebingungan saya gitu. Sekarang saya itu lebih fokus pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa saya lakukan. Saya juga mulai memahami bahwa menentukan karir itu bukan sesuatu yang harus selesai dalam satu hari. Ada proses mengenal diri, mencoba pengalaman baru, dan belajar dari berbagai hal gitu. Oke, jadi sekarang kamu melihat proses pemilihan karir sebagai sebuah perjalanan ya? Iya, dulu saya ngira saya harus segera menemukan jawaban yang pasti gitu. Sekarang saya sadar bahwa yang lebih penting itu adalah terus bergerak dan mengeksplorasi diri. Oke, baik. Nah, dari seluruh proses nih yang sudah kita lakuin, menurut kamu apa sih kekuatan terbesar yang kamu miliki saat ini? Saya merasa salah satu kekuatan saya adalah kemampuan untuk mendengarkan orang lain sih. Saya tidak selalu punya solusi untuk masalah mereka, tetapi saya itu berusaha memahami apa yang mereka rasakan gitu loh. Saya itu cukup sabar ketika berhadapan dengan orang lain, jadi berusaha kayak mengerti gitu loh kondisi mereka. Nah, dari situ apakah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari kamu? Ada sih, misalnya ketika teman saya gitu kan lagi ada masalah gitu, kadang teman-teman itu pada datang buat cerita, dan saya itu lebih banyak mendengarkan daripada langsung memberi saran. Saya mencoba memahami situasi mereka terlebih dahulu. Saya merasa nyaman melakukan hal seperti itu. Terus juga kan saya itu kalau udah mencoba memahami situasi mereka, jadi saya bertanya dulu kepada mereka apakah mereka membutuhkan saran atau enggak gitu loh. Oke, dari cerita kamu nih,
gimana sih perasaan kamu ketika kamu membantu orang lain nih? Kalau dari diri saya sendiri ya saya merasa senang, bukan karena saya itu merasa hebat bisa dengerin curhatan orang atau gimana, tapi karena saya merasa apa yang saya lakukan itu bermanfaat gitu loh untuk orang lain. Oke, baik. Nah, dari hasil tes yang kemarin nih, kamu ini eh, kamu ini cenderung pada aspek sosial dan membantu orang lain ya. Nah, gimana kamu memaknai hal tersebut? Menurut saya sih hasil yang saya dapatkan ini lumayan menggambarkan diri saya ya. Selama ini saya memang tertarik pada aktivitas yang berhubungan dengan manusia daripada aktivitas yang sifatnya teknis atau mekanis gitu ya. Yang kayak berhubungan, interaksi sosial, saya itu lebih tertarik untuk ke arah sana sih. Dan juga saya menyadari bahwa saya lebih termotivasi ketika pekerjaan yang saya lakukan itu memiliki dampak gitu loh bagi orang lain. Ketika melihat hasil tes yang menunjukkan kecenderungan itu, saya merasa cukup yakin bahwa saya berada di jalur yang sesuai. Oke, nah dari situ menurut kamu apa hubungannya antara hasil tersebut dengan minat kamu pada psikologi anak? Menurut aku sih hubungannya cukup kuat ya. Kan dalam psikologi anak itu kita itu tidak hanya memahami perilaku anak, tetapi juga membantu mereka itu berkembang lebih baik gitu kan. Saya merasa hal tersebut itu sesuai dengan apa yang saya anggap penting dalam hidup gitu. Dengan ini juga saya merasa bahwa anak itu kan nggak cuman berinteraksi dengan lingkungan keluarga, tetapi juga itu dengan interaksi sosial juga kan. Kita membantu anak itu kayak lebih percaya diri buat main sama teman, biar nggak minder gitu ya. Oke, bagus ya. Sekarang nih kita coba lihat dari sisi realistisnya. Menurut kamu apa sih tantangan terbesar kamu jika suatu saat kamu benar-benar menekuni bidang psikologi anak tersebut? Saya rasa sih tantangannya lumayan banyak ya. Yang pertama itu tentu saja saya harus belajar gitu loh, karena perkembangan ilmu psikologi itu selalu berubah gitu. Pasti bakalan ada ilmu baru lagi yang bakalan berkembang. Selain itu juga saya harus siap gitu menghadapi berbagai kondisi anak yang berbeda-beda, karena kan ada beberapa anak yang tantrum, ada beberapa anak yang pendiam gak mau cerita, ada juga yang cerita terus gitu kan, ngomong terus gitu, yang cerewet lah. Saya membayangkan bahwa bekerja dengan anak-anak membutuhkan kesabaran yang jauh lebih tinggi gitu loh daripada yang lain gitu kan, karena tidak semua anak itu mudah diajak bekerja sama. Ada juga yang kemungkinan menghadapi kasus yang cukup berat secara emosional, karena kan kita nggak tahu ya, setiap anak itu kan memiliki apa ya, perbedaan sifat gitu kan, perbedaan sifat gitu. Oke, dari cerita kamu tadi, nah ketika kamu memikirkan tantangan tersebut, apa kamu menjadi ragu dalam pemilihan karir tersebut? Enggak terlalu sih, jadi saya tuh merasa menjadi bagian dari proses yang harus dipelajari, karena emang nggak mudah gitu, tapi saya merasa tertarik untuk mempelajarinya, kayak menganggap itu sebuah tantangan yang seru gitu loh untuk menghadapi anak-anak. Nah, jika kita bicara tentang 6 bulan ke depan nih, apa sih tujuan kamu yang ingin kamu capai untuk kedepannya? Kalau dari saya sih, saya ingin memperluas wawasan tentang perkembangan anak ya. Saya juga ingin lebih banyak membaca buku, jurnal, atau mengikuti seminar gitu, serta mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak dalam konteks yang lebih terarah. Misalnya kayak ya mulai mempelajari gitu beberapa sifat anak-anak, beberapa anak-anak yang kayak butuh perlakuan yang khusus seperti ABK gitu loh. Jadi saya mungkin bakalan mulai terjun langsung ke bidang itu untuk lebih apa ya, melihat gambaran yang lebih realistis lagi. Selain itu juga ingin meningkatkan kemampuan komunikasi dan observasi, karena saya merasa kedua kemampuan itu tuh sangat berguna gitu untuk melihat perkembangan dari anak. Oke, tadi kan 6 bulan ke depan. Nah, bagaimana dengan 1 atau 2 tahun ke depan nih? Kalau untuk
jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu mungkin saya itu pengennya ya memiliki pengalaman yang lebih nyata di bidang tersebut, misalnya kayak kegiatan relawan atau volunteer gitu kan, magang ataupun program yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak. Saya juga pengen mulai memperdalam keterampilan asesmen dan memahami berbagai permasalahan dan perkembangan yang mungkin dialami oleh anak-anak ini. Oke. Nah, lalu gimana gambaran diri kamu 5 tahun ke depan? Kan pasti kamu punya tujuan yang lebih meningkat kan? Menurutmu? Kalau untuk di 5 tahun ke depan itu sih saya berharap saya sudah bekerja ya atau berada pada jalur mengarah ke bidang psikologis anak. Saya ingin menjadi seseorang yang mampu gitu membantu anak-anak berkembang secara optimal dan membantu orang tua memahami kebutuhan anak mereka gitu. Kalaupun enggak menjadi psikolog anak, mungkin saya bisa menjadi terapis anak gitu loh. Saya juga berharap bisa memiliki semangat belajar gitu, karena saya sadar bahwa menjadi profesional yang baik itu membutuhkan proses yang panjang. Dan juga berharapnya sih selama proses ini semangatnya itu nggak turun gitu loh, karena kan kita mungkin awalnya semangat gitu kan, takutnya nanti ke depannya malah jadi pesimis. Semoga aja sih nggak gitu ya. Oke, nih setelah melalui seluruh rangkaian konseling ini dari awal sampai konseling ketiga ini, apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan? Kalau secara garis besar sih saya belajar bahwa mengenal diri sendiri itu lebih penting gitu. Sebelum saya membuat keputusan karir, selama ini saya tuh terlalu fokus gitu kan mencari jawaban di luar diri saya, padahal banyak petunjuk yang sebenarnya itu udah ada di dalam diri saya sendiri gitu kan. Saya juga merasa belajar bahwa ketidakpastian itu wajar, tidak semua hal itu harus langsung jelas gitu. Yang penting itu harus terus belajar, mengeksplorasi diri dan berani mencoba pengalaman baru. Nah, kalau untuk ini, bagaimana perasaan kamu sekarang dibandingkan saat pertama kali kita konseling? Kalau untuk sekarang sih jauh lebih tenang ya. Saya merasa nggak harus menemukan semua jawaban itu tuh saat ini juga gitu. Saya merasa sudah memiliki arah yang cukup jelas dan tahu langkah apa yang perlu saya lakukan setelah ini. Oke, baik Kak. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama kamu selama konseling ini. Semoga kamu mencapai karir-karir yang kamu inginkan ya. Terima kasih sudah membantu. Ya, amin. Terima kasih juga ya. Saya merasa proses ini juga membantu saya buat memahami diri saya sendiri. Jadi dengan lebih baik gitu loh, dan membuat saya lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan. Oke, terima kasih Kak.